sekarang ya. Sekarang kita akan belajar inverse matrix. Inverse matrix. Jadi kalau kita lihat definisinya ya. Definisi dari inverse matrix adalah jika A adalah matrik persegi atau bujur sangkar, berarti apa syaratnya? Harus matrik persegi. Ya, jadi kalau kita mencari inverse itu harus matrik yang dicari inverse-nya harus merupakan matrik bujur sangkar. Ya, kalau bukan matrik bujur sangkar ya kita tidak bisa mencari inverse-nya. Ya, sesuai dengan definisi ini. Jika A adalah matrik persegi atau bujur sangkar, dan jika terdapat satu matriks B yang berukuran sama, sedemikian rupa sehingga A dikalikan matriks B sama dengan matriks B dikalikan matriks A, perhatikan ya, di sini sama dengan, dan hasilnya adalah matriks I ini adalah matriks identitas. Ya, jadi matrik identitas yang kita sudah bahas tadi itu diberi nama yang khusus, namanya matrik I. Ya, oke. Kan kita tadi belajar bahwa perkalian matrik antara matrik A dengan matrik B itu tidak akan sama dengan matrik B dengan matrik A, gitu ya. Tetapi ternyata ada yang sama. Ya, jadi matrik A dikalikan matrik B itu sama dengan matrik A dikalikan matrik B dikalikan matrik A, maksudnya komutatif. Nah, dan hasilnya adalah matrik identitas. Nah, jika seperti itu, maka matrik A tadi dikatakan dapat dibalik atau invertible. Bisa juga disebut non-singular, ya. Dan matrik B tadi disebut sebagai inverse matrik dari A. Ya. Nah, jika matrik B tidak ada, maka A dikatakan singular atau non-invertible, tidak bisa dibalik. Jadi, syarat matrik itu bisa dicari inverse-nya, pertama adalah matrik bujur sangkar, persegi. Tetapi, tidak semua matrik persegi itu ada inverse-nya. Kalau ada inverse-nya, namanya dinamakan matrik yang invertible. Kalau tidak ada inverse-nya, maka dikatakan non-invertible, tidak ada inverse-nya. Kalau A, matrik A dikalikan dengan inverse-nya, itu akan sama dengan matrik identitas. Ya. Dan perkalian ini berlaku komutatif, baik A dikalikan inverse-nya maupun inverse-nya di depan dikalikan dengan matrik A, maka hasilnya adalah matrik identitas. Contohnya matrik A berukuran 2x2 itu merupakan matrik invertible atau bisa dibalik atau ada inverse-nya jika dan hanya jika ya A dikalikan D, jadi elemen yang di kiri atas ini dikalikan elemen yang di kanan bawah ini dikurangi ya B dikalikan C itu tidak sama dengan 0. Dan inverse dari matrik tersebut dicari dengan rumus ini. Ya, inverse dari matrik A yang berukuran 2x2 kita cari dengan 1 per ya A dikalikan D dikurangi B dikalikan C dikalikan dengan matriks di mana ya ini kita elemennya kita peroleh dari matrik A dengan matrik A dan D ini dipertukarkan posisinya. Sedangkan matrik B dan C itu dikalikan dengan negatif 1 atau merupakan lawannya. Nah, sehingga misalkan saya mempunyai matrik A ya berukuran 2x2 dengan entry 61 dan 52, maka saya bisa cari dengan menggunakan rumus ini ya 1 per AD min AC. Kita cari AD min AC dari matrik A. AD dikurangi AD min BC ya, AD min BC A dikalikan D itu 6 dikalikan 2 12 ya, dikurangi 1 dikalikan 5 itu 5 sama dengan 7 ya. Maka inverse-nya kita cari dengan 1 per 7 dikalikan dengan nah ini 6 dan 2-nya kita pertukarkan ya. Kemudian 5 dan
1 kita kalikan dengan min 1 atau dituliskan lawannya sehingga jadi min 1 dan min 5, sehingga inilah inverse-nya. Nah, nanti kalian boleh coba kalian antara A dikalikan A inverse, nanti hasilnya akan sama dengan matriks identitas. Nah, ini dibolak-balik sama. Ini bisa kalian buat latihan mencari inverse-nya. Nah, sekarang ya beberapa sifat inverse. Ya. Pertama, jika matriks A invertible dan N adalah satu bilangan integer positif, maka inverse dari matriks A tadi juga invertible. Jadi maksudnya inverse dari matriks A itu kita bisa inversekan lagi dan dia akan kembali sama dengan matriks A. Ya. Kemudian jika matriks A pangkat N, jadi matriks A pangkat N ini ya matriks A yang kita kalikan dengan matriks A, dikalikan dengan matriks A, dan seterusnya ya, ini power ya, berpangkatan. Kalau A pangkat 3 ya berarti A kali A gitu ya. Oke. Oke, jika A-nya tadi invertible, maka ketika kita power, kita pangkatkan, dia hasilnya juga invertible, dan inverse-nya juga invertible. Ya. Oke. Kemudian perkalian matriks A dengan skalar juga invertible untuk semua skalar non 0 ya. Jadi K-nya tidak boleh 0. Ya. Oke. Kemudian yang terkait dengan transpose ya, jika A adalah satu matriks yang invertible atau ada inversnya, maka A transpose juga invertible. Nah, jadi dengan A transpose inverse itu sama dengan A inverse transpose. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan tadi kan hanya 2 kali 2. Sekarang bagaimana kalau misalkan ukurannya lebih dari 2 kali 2, misalkan 3 kali 3, 5 kali 5, dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah kita bisa menentukan inverse matriks tadi dengan menggunakan matriks yang diperluas dan kemudian memanfaatkan OBE. OBE ini adalah singkatan dari operasi baris elementer. Maksudnya apa? Operasi baris elementer itu kita melakukan operasi terhadap satu baris dengan satu kali operasi saja, ya. Jadi, tapi tidak hanya satu baris ya, tapi yang penting untuk satu baris itu operasinya hanya satu kali saja. Apakah dikalikan, apakah ditambah sesuatu, apakah dibagi, dan seterusnya, tapi hanya satu kali saja. Itu yang disebut dengan operasi baris elementer. Ini ya yang disebut dengan OBE, operasi baris elementer ya. Operasi baris elementer pada matriks adalah operasi pada matriks terhadap satu baris dalam matriks yang dapat berupa, nah operasinya bisa mengalihkan satu baris dengan konstanta bukan 0, mempertukarkan baris, boleh ya, atau menambahkan satu baris yang telah dikalikan dengan satu konstanta kali ke baris yang lainnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh salah satu operasi baris elementer. Jadi, saya merubah baris yang kedua dengan satu kali operasi. Caranya bagaimana? Baris yang kedua ini saya tambah dengan satu baris angka. Nah, kebetulan saya pakai angka di sini yang sudah saya kalikan dengan min 2. Nah, itu salah satu operasi baris elementer. Apa itu? Tidak hanya itu. Misalkan ini ya, untuk operasi baris elementer yang pertama, mengalihkan satu baris dengan konstanta. Misalkan, saya kalikan baris yang pertama dengan 2. Maka operasi baris elementer saya untuk operasi dengan ketentuan yang nomor 1 itu, saya dapatkan ini 2, ini 2, ini 4, ini 18. Nah, ini adalah operasinya saya kalikan dengan 2. Nah, ini disebut dengan operasi baris elementer. Sekarang contoh untuk mempertukarkan dua baris. Nah, misalkan ini ya. Ini adalah contoh operasi mempertukarkan baris. Itu juga operasi baris elementer.
Kemudian yang ketiga, menambahkan satu baris yang telah dikalikan dengan satu konstanta ke baris lainnya. Yang berubah mana? Nih. Jadi saya mau merubah baris yang kedua. Lakukan satu kali operasi. Operasinya apa? Saya tambah. Dengan apa? Dengan baris. Tapi yang saya pakai deretan angkanya dengan menggunakan deretan angka yang di baris yang pertama. Jadi B2 ya, ini B2 ya. Perhatikan yang berubah B2 ya. Yang berubah B2 bukan B1. Yang berubah adalah baris kedua, bukan baris yang pertama. Baris pertama berubah hanya sementara dan tidak masuk di matrik. Baris pertama itu ya hanya saya pakai untuk saya kalikan dengan min 2. Ini adalah hasil baris yang pertama yang dikalikan dengan min 2. Ini ya, ini adalah baris yang pertama dikalikan dengan min 2. Ini kan baris pertama ya. 1 dikalikan min 2 min 2, 1 dikalikan min 2 min 2, 2 dikalikan min 2 min 4, kemudian 9 dikalikan min 2 min 18. Min 2 kali B1-nya ini terus saya tambahkan. Cara menambahkannya bagaimana? Ya, ditambahkan posisi yang bersesuaian. Yang ini berarti min 2 ditambah 2, 0, min 2 ditambah 4, 2, min 3 ditambah min 3, min 4 ditambah min 3, min 7, min 18 ditambah 1, min 17. Nah, inilah hasil operasi baris elementer untuk baris yang kedua. Ya, perhatikan yang diubah adalah baris yang kedua, bukan baris yang pertama. Baris pertama tidak berubah. Nah, kita akan menggunakan tadi itu untuk mencari inverse matrik. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah matrik yang mau kita cari inverse-nya ini kita perluas. Ya, diperluas dengan penambahan matrik yang di sebelah kanan dengan matrik identitas yang berukuran sama. Ya, matrik identitas yang berukuran sama. Lalu bagaimana? Lalu kita akan merubah matrik A tadi ya menjadi matrik identitas. Dengan menggunakan apa? Menggunakan operasi baris elementer. Tentu saja karena operasi baris elementer itu berlaku pada satu baris ini, maka matrik identitas ini akan berubah. Ya, jadi ini berubah menjadi matrik identitas, ini berubah menjadi matrik lain. Nah, matrik lain inilah yang merupakan inverse dari matrik A. Mari kita lihat contohnya. Nah, dalam operasi baris elementer itu kita perlu ya sebelum melakukan operasi ini menentukan apa yang disebut dengan elemen pivot ya dari baris pivot atau utama. Ya, elemen pivot itu apa? Elemen pivot itu adalah elemen yang nilainya 1. Elemen yang nilainya 1. Oke ya. Misalkan matrik saya ya. Misalkan matrik saya kebetulan tidak seperti ini ya. Oke, misalkan matrik saya itu begini. 2, 5, 3, 1, 2, 3, 1, 0, 8. Misalkan matrik saya seperti ini. Kalau saya mau melakukan baris elementer, pertama kali di ujung kiri atas itu nilainya harus 1. Nah, ini enggak 1. Apa yang saya lakukan? Kita lakukan operasi baris elementer yang pertama. Boleh misalkan, Bu, yang baris pertama saya kalikan dengan setengah. Boleh enggak? Boleh. Ya, pokoknya nanti di ujung kiri atas ini jadi 1, ini jadi 2,5 gitu ya. Ini jadi 1,5 ya. Ini tetap. Boleh enggak? Boleh.
tujuannya mencari ini. Ujung kiri atas harus 1. Bu, saya tidak melakukan operasi baris elementer yang itu, Bu. Kan boleh saya mempertukarkan baris. Saya mau tukeran aja barisnya. Boleh enggak? Boleh. Ya, oke. Saya tidak melakukan operasi baris elementer ini, tapi saya melakukan pertukaran baris. Boleh. Ya, karena itu termasuk operasi baris elementer. Jadi baris 1 dan 2 saya pertukarkan. Jadi 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Boleh. Ya. Nah, dengan begini ini ujungnya 1. Ya, baik yang ini maupun yang ini tidak masalah. Nanti boleh kalian coba masing-masing. Gitu ya. Nanti hasilnya harus sama. Ya. Oke. Nah, di contoh ini memang kebetulan sudah elemen pivot. Elemen pivot dan yang baris pertama ini namanya baris pivot. Selama dia menjadi baris pivot, tidak diubah nilainya. Maksudnya, di hasil operasi berikutnya, dia tetap. Ya, selama dia menjadi elemen pivot. Oke, terus dipakai untuk apa toh? Nah, itu tadi kita mau menggunakannya untuk mengubah menjadi ya, jadi matrik yang sebelah kiri ini kita ubah menjadi matrik identitas. Matrik identitas itu bentuknya seperti yang ini ya. Jadi 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Sehingga apa? Nah, sehingga dua elemen ini mau saya ubah menjadi 0. Dengan apa? Dengan operasi baris elementer. Ya. Oke. Sekarang baris yang kedua. Angka 2 di sini. Angka 2 untuk menjadi 0 itu saya tambah berapa? Min 2. Min 2 dapatnya dari mana? Min 2 didapatkan dari baris yang pertama. Oke, jadi baris yang kedua 2, 5, 3, 0, 1, 0. Duanya ini harus saya tambahkan dengan min 2. Baris yang pertama, oleh karena itu, baris yang pertama saya kalikan dengan min 2. Ya, tapi ingat, baris pertama tidak berubah. Ya, dia hanya dipakai di sini. Oke, baris yang pertama saya kalikan dengan min 2. Berarti ini jadi min 2. Kemudian 2 dikalikan min 2, min 4. 3 dikalikan min 2, min 6, kemudian 1 dikalikan min 2, min 2, gitu ya. Kemudian 0 dikalikan 2 ya tetap 0, ini tetap 0. Terus ini kita tambahkan. Nah, ini adalah operasi yang ini. B2, ini B2-nya yang ini. Ya, B2 ditambah, ini adalah B1, tapi yang sekalikan dengan min 2. Kita jumlahkan, ini hasilnya 0, ini berarti 1, ini min 3, ini min 2, ini 1, ini 0. Maka baris yang kedua berubah menjadi seperti itu. 0, 1, min 3, min 2, 1, 0. Nah, kemudian, kolom yang pertama tadi ya, 1 sudah di bawah 1 sudah 0. Nah, ini juga harus kita nolkan. Nah, 1 itu bisa biar jadi 0, itu kalau ditambah min 1. Berarti baris pertama dikalikan min 1. Oke, jadi 1, 0, 8, 0, 0, 1. Nah, ini ditambah baris pertama yang dikalikan dengan min 1. Jadi min 1, min 2, min 3, min 1, 0, 0. Kita jumlahkan. Ini jadi 0, jadi min 2, jadi 5, jadi min 1, 0, 1. Nah, baris ketiga berubah menjadi ini. Perhatikan, baris pertama tidak berubah. Dia menjadi baris pivot. Saat itu. Ya, saat itu dia berubah menjadi baris pivot. Oke, kemudian karena kita hendak mengubah menjadi bentuk
Matrik identitas, kita pindah ke baris yang kedua. Di matrik identitas, baris yang kedua, kolom kedua harus nilainya 1. Nah, di sini kebetulan sudah 1. Kalau tidak 1 bagaimana? Kalian boleh pertukarkan. Tapi tidak boleh kolom yang pertama tadi loh ya. Tidak boleh. Nah, dipertukarkan dengan yang di bawah-bawahnya kalau mau. Atau kalau tidak, kalian kalikan dengan konstanta tertentu. Supaya ini menjadi 1. Ya, jadi pivotnya pindah ya dari ujung kiri atas. Nah, sesuai dengan diagonal utama sekarang di kolom kedua, baris yang kedua, dan memang posisinya di diagonal ya. Nah, ini kita ubah menjadi 1. Kalau belum, kalau sudah ya sudah. Berarti dia sudah baris pivot. Nah, jadi ini nanti tidak boleh berubah. Ini tidak boleh berubah selama proses apa? Selama proses kita mengubah ya, selain pivot harus 0. Berarti ini 0, ini juga harus 0. Ya. Jadi angka 2 di baris yang pertama harus 0, angka min 2 di baris yang ketiga juga harus 0. Dengan apa? Dengan operasi baris elemen. Ya. Oke, jadi yang baris yang kedua ini selama menjadi baris pivot tidak berubah. Ya, kita mau ubah baris yang pertama. Apa yang mau diubah ini loh, tujuan kita hanya yang ini. Yang 2 ini menjadi 0. 2 menjadi 0 kalau saya tambah dengan min 2. Min 2 didapat dari mana? Dari elemen pivot. Ya, 1 biar menjadi min 2 itu dikalikan dengan min 2. Ya, sehingga baris pivot saya kalikan dengan min 2. Baris pivot dikalikan dengan min 2, kemudian digunakan untuk merubah baris yang pertama. Gitu ya, oke. Jadi min 2 dikalikan B2, jadi baris yang kedua itu ya, menjadi 0, 0, min 2, terus 6, terus 4, gitu ya, terus min 2, 0. Nah, baris pivot yang ini ya, yang ini saya kalikan dengan min 2. Digunakan untuk merubah apa? Baris yang pertama ini yang mau diubah. Ya, 1, 2, 3, 1, 0, 0. Ditambahkan. Didapatkan ini tetap 1, ini 0, ini 9 ya, 9, ini 5, ini min 2, ini 0. Nah, baris yang pertama berubah menjadi seperti itu. Apa sih sebenarnya dicari ini loh. Tapi angka yang lainnya ikut berubah. Ya, karena operasi baris elementer itu operasi pada satu baris semuanya, ya, tidak berelemen. Oke. Kemudian untuk yang di bawah pivot 1, untuk yang kolom kedua tadi, min 2, ini juga harus 0, gimana dia ditambahkan dengan baris pivot yang dikalikan 2. Nah, ini hasilnya. Oke, sekali lagi, baris pivot, elemen pivot saat digunakan tidak berubah. Ya, dia dipakai untuk mengubah yang lain, dia tidak berubah. Sekarang kita pivotnya pindah. Tadi baris pertama, sudah baris kedua, sudah sekarang baris yang ketiga. Ya, untuk baris yang ketiga, maka kolom yang ketiga itu harus 1. Ini belum 1, ini negatif 1. Biar jadi 1 bagaimana? Saya kalikan dengan min 1. 1 operasi. Nah, sehingga didapatkan, dikalikan dengan min 1 jadi 0, 0, 1. Yang ini juga ikut dikalikan dengan min 1 jadi 5. Ini dikalikan dengan min 1 jadi min 2. Ini dikalikan dengan min 1. Ini tetap 0 ya harusnya. Oh, ini keliru ya. Ini keliru ini. Maksudnya ini dari sini, kelirunya dari sini. Ya, di min 1. Oke.
Nah, ini menjadi baris pivot berikutnya. Ya, untuk apa toh? Ya, karena kita mau sekarang kalau matrik identitas ini harus nol. Berarti yang baris-baris yang di atas itu, ya, di atas pivot harus dibuat nol. Baris pivot, tapi ada juga buku yang mengatakan bukan elemen pivot tapi leading one, ya sama saja, ya, sama saja. Ini tidak berubah karena ini baris pivot. Tapi dipakai untuk mengubah. Mengubah apa? Mengubah ini menjadi nol. Nah, dengan operasi baris elementer yang sama. Oke, baris yang kedua, supaya menjadi nol, maka baris pivotnya harus saya kalikan dengan 3. Supaya apa? Karena 1 dikalikan 3, 3 nanti ditambah min 3 sama dengan nol. Nah, didapatkan nilai ini berubah. Ya, ada yang masih bingung? Ya. Nah, kemudian membuat 0 angka 9 ini, nah berarti harus ditambahkan dengan min 9. Berarti baris pivotnya dikalikan min 9. Oke, saya sekarang saya nulisnya baris pivot dulu. Nah, saya pakai untuk menambahkan 1, 0, 9, 5, min 2, 0. Nah, tak tambah. Nah, ini jadi 1 tetap 0, ini 0. Jadi min 40. Kemudian ini jadi 16, ini jadi 9. Nah, baris yang pertama berubah menjadi seperti ini. 1, 0, 0, min 40, 16, dan 9. Berarti yang sebelah kiri jadi matrik A tadi sudah berubah menjadi matrik identitas. Nah, matrik yang diperluas tadi inilah inverse dari matriks A. Ya, jadi matriks A tadi punya inverse matrik ini. Kalau tidak, kalau kalian ragu, kalian boleh kalikan gitu ya. Kalau hasilnya matrik identitas ya berarti kalian ngitungnya benar. Kalau tidak matrik identitas ya berarti ngitungnya salah. A inverse dikalikan matrik A, bisa juga A-nya di depan dikalikan matrik inverse. Nah, kalau hasilnya matrik identitas, maka hitungan kalian benar, ini benar. Kalau tidak, yang hitungnya salah, pasti ada yang salah. Gitu ya. Oke, itu salah satu mencari inverse matrik. Nanti ada lagi nggak? Ada lagi, tapi nanti belakangan. Ya. Sementara ini kita gunakan metode OBE untuk mencari inverse matrik. Nah, ini contoh matrik yang tidak ada inverse-nya. Ya, ini matrik yang tidak ada inverse-nya. Nah, kalau ketika kita melakukan OBE, kemudian ada satu baris yang menjadi nol semua, nah sudah hentikan. Ya, berarti matrik tadi tidak ada inverse-nya. Kemudian yang terkait dengan matrik inverse ya, jika A dan B adalah matrik persegi, ini sudah ya tadi ya. Kemudian pernyataan setara. Oke, jika A adalah satu matriks berukuran n kali n, maka berikut ini adalah setara. Maka A adalah invertible. Ya. Kemudian A, matrik A dikalikan matrik X, ini vektor ya, X sama dengan vektor 0. Itu hanya mempunyai solusi trivial. Ya, bentuk eselon baris reduksi dari matriks A adalah matrik identitas. Kemudian A dapat diekspresikan sebagai hasil kali matrik-matrik elementer. Kemudian A dikalikan B itu konsisten untuk setiap matrik B berukuran n kali 1 ya. Kemudian matrik A dikalikan ini vektor ya, vektor X sama dengan matrik B mempunyai tepat satu solusi untuk setiap matrik B berukuran n kali 1 ya. Ya itu nanti gimana? Nah, nanti karena kalian belum belajar mengenai eselon reduksi dan sebagainya, nanti kita lihat ya. Kemudian untuk matrik diagonal, kalau kita punya matrik diagonal, maka mencari inverse-nya nggak usah susah-susah ya. Kalau matrik diagonal, inverse-nya ya tinggal angka-angka di belakang di garis diagonal ini
kebalikannya ya. Jadi kalau ini D1 menjadi 1/D1, D2 ini menjadi 1/D2 dan seterusnya.